10, 9, 8, 7, 6, 5, vehicles armed, 3, 2, 1, fire. Missile away. Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya SM ya. Salam sehat selalu untuk kalian semuanya. Untuk teman-teman di Rarcoin Telegram Group, saya ucapkan salam sehat selalu untuk kalian ya. Saya selalu meminta dan berdoa untuk kalian diberikan kesehatan karena itulah yang terpenting. Oke, malam ini saya ada lihat Twitter Bread Gardening House team ya memberikan sebuah statement baru pada official Twitter sekitar 30 menit yang lalu. Dalam pernyataan statement Ripple, pernyataan kami tentang aktivitas partisan pasar terbaru ya. Publik dan pers hanya mendengar cerita dari satu sisi pihak sekuritas, dan kami akan coba mengajukan tanggapan kami dalam beberapa minggu ke depan untuk mengatasi tuduhan atau dakwaan yang belum terbukti kebenarannya terhadap Ripple. Keputusan sekuritas ya untuk mengajukan tindakan ini bukan hanya tentang Ripple. Ini adalah sebuah serangan terhadap seluruh industri kripto di United States Amerika. Ripple selalu mengatakan bahwa ada kekurangan kejelasan peraturan yang berbahaya untuk kripto di United States sana. Gugatan mereka telah mempengaruhi dan berefek pada pemegang Ripple XRP yang tidak bersalah ya, yang tidak memiliki koneksi ke Ripple. Itu juga tidak perlu mengotorin air untuk pertukaran. Artinya ini jangan dicampur adukan ya, maksudnya beliau. Pembuat pasar dan perdagangan untuk sekuritas telah memperkenalkan lebih banyak ketidakpastian ke pasar secara aktif merugikan komunitas SRP yang seharusnya mereka dilindungin ya. Tidak mengherankan jika beberapa pelaku pasar bereaksi secara konservatif. Sebagai hasilnya harga XRP mengalami turun luar biasa. Dan sementara itu Ripple akan terus mengoperasikan dan mendukung semua produk dan pelanggan di Amerika sana dan secara global ya. Jadi Ripple XRP tidak cuma hanya memiliki satu produk ya ternyata ya. Mayoritas seluruh customer atau pelanggan kami tidak berada di United States, dan keseluruhan volume XRP sebagian besar diperdagangkan di luar United States atau di luar zona Amerika. Ada aturan yang jelas tentang penggunaan XRP di Inggris, Jepang, Swiss, dan Singapura. Contoh, selama 8 tahun kami telah membangun produk, membantu ratusan customer memecahkan masalah atau memberikan sebuah win solution seputar pembayaran global atau cross border ya. Ripple akan membela perusahaan kami dan berharap dapat menyelesaikan masalah ini di pengadilan akhirnya, dan semoga mendapatkan kejelasan tentang industri kripto di United States. Sejauh dengan itu, Ripple juga berharap dapat bekerja dengan semua komisaris dan kepemimpinan atau leader baru di sekuritas sana setelah ditunjuk secara keseluruhan leader atau ketua sekuritas, 6 direktur dari setiap divisi sekuritas, kepala ekonomi sekuritas, dan penasihat hukum sekuritas yang sekarang telah pergi. Banyak yang pergi minggu lalu ya. Komitmen teguh atau kesungguhan komitmen mereka Ripple untuk
ketertiban regulasi yang konstruktif dan tidak berubah ya. Dalam statement coretan Twitter Ripple Team, kita bisa simpulkan bahwa dugaan atau gugatan sekuritas harus diklarifikasi dan mereka harus mengklarifikasi sampai sejernih-jernihnya. Itu poin pertama yang kita dapat ya. Kedua, poin yang kita dapat dan kita analisa dari statement Ripple bahwa customer atau holder XRP mayoritas besar bukan ada di zona Amerika. So, ada pemikiran banyak pihak bahwa pengguna Ripple, pengguna XRP atau holder XRP atau investor XRP atau Walls XRP, mereka beropini berada di zona Amerika. Tapi menurut Ripple bahwa mayoritas besar holder XRP, investor XRP, pengguna XRP atau Ripple teknologi itu berada di zona luar. Artinya tidak semua pemegang atau holder ada di United States, ada di Jepang, ada di Swiss, semuanya sesuai statement yang sudah dikeluarkan oleh Ripple malam ini. Jadi poin ketiga, ada indikasi misalkan katakanlah pahitnya XRP kalah di persidangan nanti, dan misalkan ini analisa bodohan saya ya, XRP counter office-nya misalnya pindah, tetap customer sebenarnya pengguna XRP atau holder XRP sebenarnya mayoritas berada di zona luar United States. Artinya kalau toh kantor pindah di luar Amerika itu saya rasa tidak masalah, sesuai dengan kutipan statementnya XRP malam ini ya. Jadi pemahamannya adalah oke, semua holder di Amerika katakanlah tidak menggunakan XRP, semua exchange disuspend misalkan. Ternyata itu holder besar itu berada di luar zona Amerika. Jadi artinya apa? XRP dan Ripple tetap running well. Ini tolong dianalisa baik-baik ya. Jangan salah memahamin. Jadi sesuai informasi yang sudah saya upload di beberapa video, ketika kita melihat sebuah masalah, lihat dari dua sisi, jangan satu sisi ya. Kalian bisa lihat beberapa video saya yang sebelum ini. Saya pernah utarakan bahwa ketika kita ada masalah atau sebuah bisnis ada masalah, itu jangan melihat dari satu sisi, dengarkan dari dua sisi baru kita analisa ya. Dan teman-teman tentunya komunitas XRP di seluruh dunia, tidak hanya di zona Nusantara, sedang menunggu berita good news dari case Ripple ini ya, karena ini sangat berdampak pada press Ripple. Banyak teman-teman yang baru investasi, baru bergabung, baru belajar kripto, membeli koin XRP, tiba-tiba mengeluh ya, bicara rugi ya. Wah, ini beli XRP rugi, beli ini kok malah turun ya. Ingat, seringkali saya info dan di deskripsi video saya sudah info. Saya bukan seorang financial advisor. Tindakan keputusan kalian terjun di dunia cryptocurrency ya adalah sebuah tindakan keputusan pribadi. Oke. Ketika kalian melihat sebuah informasi, tidak serta-merta kalian telan mentah-mentah, analisa dulu. Kalian mau terjun di dunia cryptocurrency sudah tahu resikonya, pertimbangkan dulu. Ya, jadi sebuah menurut saya lucu gitu ya. Kita bermain kripto rugi teriak, ya untung diam-diam. Lah orang dia yang main, saya rugi pun saya diam, untung pun saya diam. Begitu juga kalian. Bedanya kalian untung diam, rugi teriak.
ya manusiawi kok, bisa dimaklumin ya. Tapi sebagai trader sejati, sebagai pemain kripto sejati, ya semua beresiko. Pikirkan baik-baik, pertimbangkan baik-baik sebelum terjun di dunia cryptocurrency. Itu yang sering saya ulas. Kedua, gunakan money management yang baik. Gunakan uang yang dingin, jangan uang yang berputar untuk kebutuhan kalian. Jadi ketika aset kalian mengalami dump, kalian tenang. Ya, nggak usah panik. Buat apa panik? Kalian sudah terjun di dunia cryptocurrency, sudah investasi, anggap sesuatu uang hilang ya. Ya, anggap saja uang hilang. Saya tidak perlu cerita aset saya berapa banyak, tidak perlu. Ya, hanya uang sedikit. Tapi itu menjadi sebuah pikiran Anda. Apalagi seperti saya. Ya, anggap aja santai aja lah. Namanya investasi. Ya, ini bukan bicara untung rugi, hoki atau tidak hoki. Mindset kita harus kita tanam. Kita mau berinvestasi nih di kripto A, jangka panjang loh ya. Bukan jangka pendek, bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan. Sudah, lakukan itu, jangan di otak-atik terus. Kalian belum siap berarti kalau seperti itu terjun di dunia cryptocurrency. Resikonya, manajemen risk kalian pelajarin dulu ya. Untung ruginya seperti apa. Jangan serta-merta membaca sebuah video, mendengar sebuah berita, kalian langsung ambil take action. Ketika kalian membeli, harga turun, kalian teriak-teriak. Resikonya dulu, saya udah bilang, pertimbangan dulu baik-baik sebelum Anda terjun. Ya, itu baru wise namanya. Mungkin itu saja info dari SM ya, sedikit refresh untuk teman-teman para holder XRP dan pemain cryptocurrency di Nusantara. Tetap semangat ya, karena apa? Tidak ya, salam sehat sekalian semuanya, jaga kesehatan, saya selalu info, jaga kesehatan. Kalian yang belum bergabung di Rarcoin Telegram Group, kalian bisa join di sana, bisa diskusi dengan teman-teman para senior cryptocurrency ya. Dan saya berharap ke teman-teman upayakan kita hidup ya. Kita hidup di dunia ya. Ketika kita melihat sesuatu yang menurut kalian tidak enak di hati, saya rasa kalian tidak, ini hanya saran ya. Jadi berikan sebuah komen yang membangun ya, bukan sebuah komen yang mengumpat orang, seolah-olah komen itu menyalahkan orang, itu nggak boleh seperti itu ya. Ya, jadi sama-sama introspeksi diri ya. Jika kalian mau komen, berikan komen yang mendidik, yang membangun, tapi bukan sebuah umpatan ya. Mau kalian menonton video dimanapun, mau channel siapapun, upayakan berikan komen yang kondusif. Jika kalian tidak mau kondusif, yang mending usah komen. Ya, itu saran saya ya. Kalian mau nonton video apapun, channel apapun, kalau kalian nggak suka, saya rasa mending diam saja. Ya, hak kalian untuk berbicara boleh, tidak ada yang melarang kok. Tetapi ucapan dan komen kalian itu seyogyanya disaring dulu ya, jangan serta-merta kalian nggak suka asal keluar sembarangan komen, itu menurut saya kurang bagus ya, kurang elok ya. Jadi teman-teman semuanya, saya ucapkan salam sehat selalu dan sampai jumpa.